Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, mahasiswa baru jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memberikan informasi tentang strategi marketing di era pandemi COVID-19 ini. Apa aja sih strategi-strateginya? Yuk kita simak. Hantaman virus corona tak hanya memukul sektor pariwisata dan turunannya. Dunia usaha pun tertekan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi. Keterbatasan bahan baku rata-rata terjadi sampai Maret 2020. Pabrik tekstil, farmasi, makanan, minuman, dan otomotif sangat bergantung pada Tiongkok untuk suplai bahan baku. Pengusaha harus mencari sumber baru untuk mengimpor bahan baku yang dibutuhkan. Namun, opsi membeli bahan baku dari negara lain butuh negosiasi kontrak dan harganya lebih mahal dari Tiongkok. Bila kondisi kian parah, maka akan berdampak pada produksi dan ekspor di bulan April yang diprediksi bakal turun. Ini kan cara yang mungkin lebih efektif untuk menggerakkan potensi lokal lah sebenarnya, karena kan sebenarnya kita masih bisa didorong oleh potensi market kita yang luar biasa. Jadi memang potensi market kita yang luar biasa ini harus didukung dulu juga oleh produksi dalam negeri. Mungkin ini satu cara untuk ya kita genjot industri di dalam negeri, mau nggak mau seperti itu. Sebenarnya karena kan relatif kita punya sumber daya alam yang itu bisa kita jadikan salah satu faktor untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kita. Pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah merilis stimulus di sektor pariwisata. Namun, mereka berharap ada stimulus tambahan untuk membantu bisnis tetap jalan. Misalnya relaksasi dari perbankan dalam hal bunga kredit perbankan karena pengusaha mulai kesulitan cash flow akibat turunnya angka penjualan. Hal lainnya adalah diskon tarif-tarif seperti tarif listrik industri, tarif bea muat pelabuhan untuk produk yang bakal mereka ekspor nantinya. Relaksasi dari perbankan, karena sekarang ini sudah banyak perusahaan yang juga mulai mengalami cash flow karena ya memang akhirnya penjualannya kan drop. Ini memang harus ada juga relaksasi terhadap aturan-aturan yang mungkin akan menjadikan hambatan gitu loh. Misalnya contohnya kalau di sektor misalnya farmasi atau yang di bahan makanan dan sebagainya, ini kan berarti kan harus mencari resources dari tempat lain kan. Nah, maksud saya di situ harus ada penyesuaian juga terhadap misalnya tarif yang juga mungkin harus dilihat kembali misalnya gitu kan, karena ini bahan baku kalau memang harus import kan mau nggak mau ya gimana gitu, kalau belum ada di dalam negeri atau substitusinya masih terlalu lama untuk kita adakan, itu juga harus ada relaksasi di situ untuk masalah import. Berbicara mengenai COVID-19 ini mungkin nggak ada habisnya. Dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Salah satunya pebisnis. Bisnis merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup besar dan bahkan mengalami krisis di era pandemi COVID-19 ini. Untuk itu perlu dilakukan strategi marketing agar pebisnis bisa bertahan di era pandemi ini. Ada 5 hal yang dapat dilakukan oleh pembisnis agar bisa bertahan, di mana ada empathy, useful, giving, solution, dan responsible. Yang pertama adalah empati. Di tengah pandemi ini, berjualan dengan empati akan lebih menarik ketimbang berjualan dengan hard selling, yaitu dilakukan secara langsung oleh salesperson ataupun dilakukan dengan iklan online ataupun offline. Menjadi seorang pembisnis harus melihat situasi di tengah krisis ini. Misalnya, seorang pembisnis dapat membuat produk baru, yaitu hand sanitizer ataupun masker. Dengan ini, penjualan masih bisa berlangsung sehingga karyawan masih bisa mendapat insentif dari penjualannya. Kedua adalah solution. Agar bisa bertahan, setidaknya sebuah merek harus memberikan solusi yang dibutuhkan di tengah pandemi ini. Salah satunya seperti online learning yang menggratiskan layanan yang dapat diakses secara luas. Sebagai salah satu solusi ketika anak-anak tidak bisa belajar di sekolah dan akhirnya mereka belajar secara online learning dengan gratis, jadi bagaimana merek Anda ini dapat memberikan solusi terbaik untuk masyarakat. Yang ketiga adalah masa krisis ini adalah waktunya kita berlomba-lomba untuk saling memberi
Misalnya, kita bisa menyumbang sejumlah dana ataupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini. Saya teringat tentang drama yang pernah saya tonton bahwa bisnis itu bukan hanya tentang keuangan, namun juga tentang kemanusiaan. Ketika kita aktif dan menjadi pionir melakukan kebaikan di era pandemi ini, hal ini dapat memberikan contoh yang baik bagi para pembisnis lainnya, dan ini merupakan strategi untuk menarik perhatian masyarakat dan pembisnis lainnya. Dan keempat adalah justru. Strategi ini merupakan strategi bagaimana sebuah merek bisa berguna dan menciptakan manfaat sosial atau social benefit, bukan hanya tentang bisnis. Contohnya memberikan fitur hiburan secara gratis selama 7 hari yang berguna bagi masyarakat yang kini tengah membutuhkan hiburan pada saat di rumah saja. Dan yang kelima adalah responsible. Responsibel atau tanggung jawab ini dapat dilakukan seperti halnya gerai kedai kopi yang terkenal dengan memberikan kartu tanda suhu tubuh penjual yang akan diberikan kepada konsumen. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab kepada publik dan memastikan bahwa barista mereka itu sehat, sehingga konsumen tidak khawatir akan produk yang ia beli tertular oleh virus corona ini. Nah, itu merupakan 5 strategi marketing di era pandemi COVID-19 ini. Setelah kita mengetahui strategi marketing di era pandemi COVID-19 ini, ada beberapa langkah yang dapat mengoptimalkan strategi tersebut dapat terwujud dan mendapatkan peluang lebih banyak lagi. Yang pertama adalah maksimalkan layanan online. Yang kedua, buat produk jadi relevan. Yang ketiga, menjaga komunikasi. Yang keempat, perbanyak promosi. Dan yang terakhir adalah maksimalkan strategi digital marketing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.